Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis terhadap kebutuhan mesin PT Cemco pembuatan velg mobil atau yang lebih dikenal dengan pelek. Nah, kelompok 4 ini terdiri dari 3 orang. Saya Sirojudin Imam Rohani dan Rimonto Frans Tuasiagian dan yang terakhir adalah Sani Rahma. Next. Untuk yang pertama adalah menentukan kebutuhan mesin. Nah, eh, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang subbab-subbab yang akan kelompok kami tampilkan, terlebih dahulu kita pelajari dulu apa itu tentang kebutuhan mesin. Kebutuhan mesin adalah eh, seberapa banyak mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi minimal satu produk tersebut. Misal untuk pelek biru tersebut membutuhkan paling tidak berapa mesin untuk memproduksinya sampai jadi bentuk seperti itu, sampai pengecetan dan sampai halus seperti itu. Next. Nah, pada PT Cemco pembuatan velg mobil terdapat 5 mesin utama yang digunakan. Yang pertama adalah casting mesin, di mana mesin ini berfungsi untuk melelehkan logam kemudian mengecornya menjadikan bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang kedua adalah CNC milling dan turning. CNC atau lebih dikenal dengan robotik ya, di mana pengoperasian mesin dikontrol dengan komputer sehingga memudahkan operator dalam produksi skala massal. Dan ketiga adalah mesin heat treatment, di mana untuk menguatkan produk tersebut menjadi lebih tangguh. Keempat adalah surface finishing mesin. Di sini berfungsi untuk menghaluskan permukaannya sehingga tidak berbahaya bagi ban mobilnya ataupun bagi orang yang memegang pelek tersebut. Dan yang terakhir adalah coating dan painting mesin. Di sini berfungsi untuk mengecatnya, di mana menjadikan lebih estetik dan mencegahnya juga dari korosi. Next. Baik, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Persilakan Sani. Baik, selanjutnya pembahasannya itu adalah definisi mengenai konsep kapasitas. Kapasitas itu adalah suatu tingkat keluaran atau kuantitas keluaran dalam periode tertentu yang dapat menunjukkan berapa kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin berjalan selama periode waktu tersebut. Nah, contoh dari kapasitas umum salah satunya adalah rated capacity, yaitu jika sebuah pusat kerja beroperasi selama 6 hari per minggu dengan 2 shift, yang dimana satu shiftnya adalah 8 jam dan memiliki 4 mesin dengan efisiensi penggunaan sistem 90% serta mesin digunakan 75% dari waktu yang tersedia, maka perhitungan rated capacity-nya adalah 4 mesin dikali 8 jam per shift dikali 6 hari dikali 0,75 dan dikali 0,90 yang hasilnya adalah 259 jam kerja standar per minggu. Nah, definisi konsep kapasitas selanjutnya yang umum digunakan itu ada 5, yang dimana semuanya merupakan tingkat keluaran persatuan waktu. Yang pertama itu adalah desain capacity, yang yaitu kapasitas ideal yang diharapkan dari desain awal fasilitas produksi. Yang kedua ada rated capacity yang contohnya tadi. Itu dia menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan produksinya. Biasanya itu digunakan sebagai patokan jika data aktualnya itu tidak tersedia, dan dihitungnya itu dengan rumus yang melibatkan jumlah mesin, jam kerja mesin, persentase penggunaan, dan efisiensi sistemnya. Terus yang ketiga itu standar capacity, yang mana dia adalah sebagai sasaran pengoperasian bagi manajemen, supervisi, dan operator mesin. Nah, kapasitas ini tuh biasanya dijadikan target praktis yang dicapai dalam operasi sehari-hari. Terus yang keempat adalah aktual atau operating capacity, yang dimana dia selama periode waktu yang sudah lalu dia bisa menunjukkan kinerja aktual dari si fasilitas produksi tersebut.
Yang terakhir atau yang kelima ada peak capacity, yang artinya dia adalah yang dapat dicapai melalui kerja lembur, penambahan jam tenaga kerja, terus pengurangan jam istirahat, dan langkah-langkah lain untuk meningkatkan output dari produksi. Nah, selanjutnya ini adalah kapasitas produksi terpasang, definisinya. Kapasitas produksi maksimum yang biasa dicapai oleh pabrik. Pengukurannya biasanya itu dilakukan berdasar jumlah produksi per jam, per shift, atau per hari. Nah, penentuan kapasitas ini tuh bisa membantu dalam memahami kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk operasi produksi. Terus penting juga buat menghitung market potensial dan market share, yang di mana market potensial itu adalah estimasi peluang untuk menguasai pasar potensial sebagai sasaran distribusi produk. Dan sementara itu, market share adalah persentase pangsa pasar yang berhasil dikuasai oleh perusahaan dibandingkan total pasar yang tersedia. Nah, di sebelah kirinya ini adalah rumusnya ya dari market potensial dan rumus market share. Nah, kapasitas produksi yang terpasang dari PT Cemco yang kita dapat, itu adalah ini, ada pernyataan seperti ini. Buat kapasitas produksi pabrik yang di Karawang itu bisa mencapai 1 juta pelek. Nah, tahun lalu kapasitasnya terpakai hingga 85% dan produksinya hingga 850.000 pelek. Namun karena ada perekonomian yang sulit di tahun ini, kapasitasnya tuh menurun mencapai 60%. Jadi produksi seharinya cuma mencapai 2.000 sampai 2.500 pelek. Nah, ini jika perusahaan yang memiliki kapasitas produk maksimumnya sebesar 1 juta pelek dan total pasarnya adalah 1.500.000 pelek, maka potensi perusahaan untuk memenuhi pasar dihitung sebagai ini di bawah ini. Contoh yang kita dapatkan adalah kapasitas produksi maksimumnya 1 juta dan total kebutuhan pasarnya 1.500.000. Berarti ada 66%. Perusahaan itu mampu memenuhi hingga 66% dari kapasitas produk maksimumnya. Dan juga ini ada perhitungan market share PT Cemco. Tadi kan ada 850 pelek dan total pasarnya diasumsikan 1.500.000. Berarti market share yang tahun lalu itu ada 56%. Nah, karena dia ada penurunan karena ekonomi yang sulit, jadi market share tahun ini hanya sebesar 40%. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rimon. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai routing set. Jadi dasar definisinya itu routing set itu merupakan lembar pengukuran produksi. Itu nama lainnya dalam bahasa Indonesia. Itu merupakan langkah-langkah yang dicangkup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu diketahui dari hal-hal yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, di routing set ini sebelum kita memasuki data-datanya, kita harus tahu dulu nih data-data OPC-nya. Nah, OPC itu apa sih? OPC. O itu adalah operation atau operasi. Itu tuh mengenai urutan-urutan dan pemeriksaan dari tahap awal sampai menjadi produk jadi. Sedangkan P-nya itu adalah proses, yaitu langkah-langkahnya. Dan C-nya itu adalah chart atau peta yang merupakan gambaran yang ingin ditampilkan. Tujuan OPC sendiri itu untuk membuat informasi-informasi yang diperlukan untuk menganalisis lebih lanjut, seperti waktu, tempat, alat, dan mesin yang digunakan. Nah, di routing set ini, di sini ada
ada dua kata, routing sama sheet. Sheet itu merupakan lembar kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi efisiensi kebutuhan mesin. Sedangkan routing atau rute itu berdasarkan urutan mesin yang digunakan selama proses operasi tiap komponen. Nah, di sini gunanya untuk mengetahui jumlah mesin dan menghitung jumlah part yang dipersiapkan dalam usaha memperoleh sejumlah produk jadi yang diinginkan. Next. Nah, ini tuh data-data yang saya dapatkan di PT Kemko pembuatan flag pada mobil. Nah, di sini tuh ada 5 kolom. Ada 5 kolom. Yang pertama tuh ada nama proses, dan yang kedua itu adalah mesin peralatan, dan yang ketiga itu ada waktu yang digunakan mesin, dan yang keempat adalah operator, dan yang kelima itu keterangan. Sebenarnya untuk melakukan pengisian tabel routing sheet itu caranya sebagai berikut. Yang kolom 1 sampai 5 itu biasanya diisi dari data OPC. Nah, ini kan saya dapatnya datanya cuma 5 ya. Jadi yang sebenarnya itu kolomnya itu sampai 10. Jadi kolom yang 1 sampai 5 itu diisi dari data OPC. Lalu kolom yang ke-6 itu adalah produk akhir per jam. Sedangkan kolom 6 dibagi 1 dikurang persentase scrap. Dan kolom 8 adalah kolom 7 dikurang kolom 7 dibagi efisiensi 95%. Sedangkan kolom ke-9 itu efisiensi mesin dibagi produksi mesin per jam dikali realitas X dikali jam kerja per hari. Dan kolom terakhir yaitu kolom 10 hasil pembulatan ke atas dari kolom 9. Oke, next. Nah, selanjutnya itu adalah multi product process chart atau MPPC. MPPC itu merupakan diagram yang menunjukkan langkah-langkah proses yang dilakukan oleh bahan, baik itu bahan baku maupun bahan tambahan. Nah, diagram ini tuh memisahkan proses dari data yang sebelumnya kita dapatkan, yaitu routing sheet, di mana data ini akan dibagi menjadi raw lumber, fabrikasi, dan assembling. MPC itu kalau kita lihat dari kata-katanya, M itu adalah multi produk, yang artinya banyak komponen, seperti urutan operasi, pemeriksaan, dan penyimpanan. Kemudian proses ya langkah-langkahnya, dan peta itu adalah gambaran dan chart itu adalah peta suatu gambaran. Guna MPPC sendiri itu untuk mengetahui jumlah pemakaian kebutuhan mesin dari routing sheet. Nah, next. Nah, berikut merupakan tabel multi product process chart. Ini saya dapat hasil dari pencarian saya. Tabel multi product process chart ini harusnya dibagi ada 3 kriteria, yang fabrikasi, habis itu yang kedua fabrikasi.
fabrikasi sama yang kedua yang coba sebelumnya. Fabrikasi, assembling, dan roll lumber. Nah, harusnya di kolom itu terdapat di antara 3 itu. Jadi, di proses produksi, di kolom sebelahnya ada fabrikasinya, ada roll lumbernya, ada assemblingnya gitu. Jadi nggak hanya tipe-tipenya doang. Oke, next. Oke, saya serahkan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Rimon dan Sani. Begitu saja presentasi ataupun hasil kerja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam isi dari tema yang kami pilih, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.